Hai, perkenalkan saya Restu Adeningrum dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Sulasana Kutachani. Di sini saya akan membahas soal mengenai kasus-kasus neonatal. Let's check it out. Soal 1. Seorang bayi usia 1,5 bulan mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Ibu adalah ibu muda yang tidak telaten mengganti popok anaknya. Penyebab lain kasus ini adalah Nah, untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu bayi mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas yaitu A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Nah, mari kita bahas. Infeksi jamur Candida albicans pada area popok bayi umumnya disebabkan oleh kelembapan, gesekan, dan ketidaksejajaran kulit. Kondisi ini sering disebut dengan dermatitis popok atau ruam popok. Faktor-faktor seperti popok yang basah, tidak segera diganti, dan penggunaan popok yang terlalu ketat, serta kulit yang sensitif juga meningkatkan risiko infeksi jamur Candida albicans. Untuk mencegahnya, penting untuk menjaga kelembapan, kebersihan area popok, mengganti popok secara teratur. Soal 2. Seorang bayi usia 1 bulan lahir cukup bulan dengan berat badan 4000 gram, panjang badan 51 cm. Ibunya mengatakan pada mulut tampak selaput lendir berwarna merah dengan gambaran granula yang kasar. Pada hari berikutnya, tampak bercak putih sebesar jarum pentul, dan dalam 2-3 hari akan bergabung menjadi bercak besar seperti membran. Bayi didiagnosa oral thrush. Penyebab kasus di atas adalah Nah, untuk kata kunci pada kasus di atas, yaitu bayi didiagnosa oral thrush. Maka penyebab untuk kasus di atas adalah B. Candida albicans. Kita bahas ya. Nah, oral thrush atau pseudomembran candidiasis akut diakibatkan oleh jamur Candida albicans. Penyebab oral thrush karena bayi lebih banyak mengonsumsi susu formula dibandingkan ASI. Sebenarnya, Candida albicans merupakan mikroorganisme yang umum terdapat pada kulit, mukosa mulut, misfi, serta saluran cerna. Soal ketiga. Seorang bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3400 gram, panjang badan lahir 50 cm. Ibu mengatakan anaknya pada kulit terdapat papula yang keras, berwarna putih mengkilat seperti mutiara. Vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm, keringat yang berlebihan. Selanjutnya, keluarga membawa anaknya ke BPM. Pada kasus di atas, kemungkinan bayi mengalami Nah, kata kunci pada kasus di atas yaitu pada kulit terdapat papula dan vesikel kecil superficialis keringat berlebihan. Nah, maka pada kasus di atas kemungkinan bayi mengalami C. Miliariasis. Mari kita bahas. Nah, miliaria atau prickly head atau biang keringat adalah kondisi kulit yang disebabkan oleh penyumbatan kelenjar keringat. Indikasinya mencakup munculnya benjolan kecil, ruam atau kemerahan pada kulit bayi, terutama di area lipatan seperti leher, punggung, dan area popok. Miliaria ini disebabkan oleh kelembapan berlebihan, penggunaan pakaian yang terlalu tebal, dan kurangnya sirkulasi udara. Pencegahannya melibatkan menjaga kulit tetap kering dan mendinginkan tubuh. Soal selanjutnya. Bayi lahir spontan belakang kepala langsung menangis. Berat badan 3000 gram, panjang badan lahir 49 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Penyebab kasus di atas adalah Nah, untuk kasus di atas, kata kuncinya ialah bayi mengalami mual dan muntah sejak tadi pagi. Nah, maka jawaban yang tepat untuk penyebab kasus di atas adalah A. Obstruksi esofagus. Kita bahas yuk. Nah, obstruksi esofagus yaitu kondisi ketika saluran esofagus tidak berkembang dengan baik selama perkembangan janin, yang mengakibatkan adanya hambatan pada saluran esofagus, sehingga makanan dan cairan tidak dapat melewati dengan normal.
indikasi adanya obstruksi esofagus yaitu dapat mencakup kesulitan menelan, nyeri dada, regurgitasi makanan, penurunan berat badan, dan muntah. Soal kelima, bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis. Berat badan 3.500 gram, panjang badan lahir 50 cm. Bayi mengalami mual gumoh sejak tadi malam. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Berdasarkan kasus di atas, penata laksanaannya adalah kata kunci pada kasus di atas yaitu bayi mengalami mual gumoh. Maka penata laksanaan yang tepat pada kasus di atas yaitu B, setelah minum disendawakan. Mari kita bahas. Gumoh merupakan cairan putih yang keluar dari mulut bayi terutama setelah diberi susu. Penyebabnya adalah perut kembung akibat banyak udara yang ikut terisap saat bayi menyusui. Dan karena posisi bayi juga saat menyusui tidak benar. Penata laksanaan sehari-hari untuk mencegah gumoh yaitu sendawakan bayi sehabis menyusu dengan menepuk lembut punggung bayi secara berulang untuk mencegah cairan yang keluar. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusu, BAB dan BAK lancar, hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Frekuensi jantung 110 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Diagnosis apakah paling mungkin pada kasus di atas? Untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu bayi tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Maka diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas yaitu A, ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis adalah kondisi kuning pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Pada bayi baru lahir, sistem pengeluaran bilirubin mungkin belum sepenuhnya matang, sehingga kadar bilirubin dapat meningkat menyebabkan kuning pada kulit dan mata. Faktor risiko ikterus fisiologis yaitu kesulitan menyusui atau ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan bayi. Penanganan ikterus fisiologis yaitu meningkatkan pemberian ASI dapat membantu meningkatkan eliminasi bilirubin melalui kotoran. Soal ketujuh, seorang laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 hari sekali, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran kopos mentis, BB 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 36 kali per menit. Kita tidak cekung, tugar kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu bayi usia 1 tahun dengan keluhan diare atau mencret. Maka rencana asuhan yang paling tepat pada kasus di atas yaitu E, pemberian oralit. Kita bahas ya. Pemberian oralit dapat membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare. Ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi karena BAB yang terlalu. Oralit mengandung garam, glukosa, dan elektrolit lainnya yang membantu mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Pemberian oralit setelah setiap kali bayi BAB membantu memastikan bahwa bayi tetap terhidrasi, dan jangan hentikan pemberian ASI atau susu formula pada bayi agar bayi tetap menerima nutrisi esensial untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhannya. Soal berikutnya, bayi usia 3 hari dengan jenis kelamin perempuan datang ke BPM dengan riwayat persalinan. Berat badan lahir 2.800 gram, lahir cukup bulan. Ibu mengatakan sejak 1 hari yang lalu badan berwarna kuning, malas menyusu. Hasil pemeriksaan lab, kadar bilirubin indirect 9 mg/%. Menurut saudara, apa diagnosa bayi tersebut? Untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu badan berwarna kuning, kadar bilirubin indirect 9 mg/%. Maka diagnosa yang tepat pada kasus di atas yaitu B, ikterus fisiologis.
Nah, pembahasannya ikterus fisiologi sesuai dengan pembahasan pada kasus sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat metode Kramer, yaitu menentukan derajat ikterus neuter. Nah, ini tabel Kramer ya teman-teman untuk melihat kadar bilirubin pada naturon, yaitu derajat ikterus 1. Derajat 1 itu gambarnya ada kuning pada bagian kepala saja, yang artinya daerah kepala dan leher, yaitu kadar bilirubinnya 5,0 mg/sen. Kalau derajat 2 ini sudah terlihat gambarnya sampai badan dan leher, sampai badan atas, berarti dari bagian sifisis sampai ke atas kepala itu 9,0 mg/sen. Pada kasus di atas, bahwa bayi terkena derajat ikterus 2, yaitu 9,0 mg/sen. Soal 9. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat. Kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi BB 3600 gram, BB 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala, traba lunak batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Nah, untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu pembengkakan pada kepala traba lunak, melewati sutura, dan berisi cairan limfa. Maka diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas yaitu B. Caput succedaneum. Nah, caput succedaneum adalah pembengkakan atau edema pada bagian kepala bayi baru lahir, disebabkan oleh penumpukan cairan di atas tulang kepala akibat tekanan selama proses persalinan. Pembengkakan terletak di atas tulang kepala bayi dan melibatkan jaringan kulit dan suputan di atas periosteum. Caput succedaneum biasanya teraba lunak atau bogi atau lentur saat disentuh. Caput succedaneum umumnya tidak memerlukan perawatan khusus karena cenderung mereda secara alami. Soal ke-10. Seorang bayi lahir spontan di bidan. Proses kelahiran agak lama. Bayi langsung menangis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kepala, didapatkan benjolan pada kepala ditemukan di daerah presentasi kepala. Perabaan traba lunak berbatas tidak tegas. Diagnosia bayi adalah Nah, pada kasus di atas ini hampir sama ya seperti kasus sebelumnya, yaitu kata kuncinya proses kelahiran agak lama, benjolan pada kepala, dan traba lunak. Maka diagnosa yang tepat pada bayi tersebut adalah B. Caput succedaneum. Nah, untuk pembahasannya sama dengan pembahasan pada kasus sebelumnya, karena caput succedaneum pembengkakan atau edema pada bagian kepala bayi baru lahir akibat persalinan yang agak lama. Soal terakhir. Seorang bayi lahir spontan langsung menangis di BPM Nyonya. Bayi dirawat di ruang bayi. Proses kelahiran bayi agak lama. Pada pemeriksaan fisik daerah kepala ditemukan benjolan pada kepala tidak melewati sutura. Benjolan teraba fluktuatif. Diagnosa bayi adalah untuk kata kunci pada kasus di atas yaitu proses kelahiran bayi agak lama, ditemukan benjolan pada kepala tidak melewati sutura, benjolan teraba fluktuatif. Nah, kita bahas yuk. Cephalhematoma yaitu sebuah kondisi terjadi perdarahan subperiosteal di bagian tulang kepala, berbatas tegas pada bagian tulang saling sangkut dan tidak melewati sutura. Biasanya terlokasi di salah satu tulang kepala bayi, yaitu tulang parietal. Cephalhematoma terbatas pada batas tulang karena darah terperangkap di bawah periosteum, teraba sebagai pembengkakan yang lembut atau fluktuatif pada kepala bayi. Muncul beberapa jam setelah kelahiran, berbeda dengan caput succedaneum yang muncul selama proses persalinan. Hai guys, thank you for watching my video. Jangan lupa nantikan pembahasan soal-soal berikutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you! But I'll be on it always, always.